Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjani Dwi Puspita dengan NIM 2344200 dan rekan saya Inayatul Masrurah dengan NIM 234420026. Di sini kami akan mempresentasikan materi pada sistem informasi akuntansi, yaitu pada materi sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Pokok pembahasan yang terdapat dalam materi ini adalah 1. Definisi akuntansi penggajian dan pengupahan. 2. Informasi yang diperlukan oleh manajemen. 3. Dokumen yang digunakan. 4. Catatan akuntansi yang digunakan. 5. Fungsi yang terkait. 6. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Dan yang terakhir adalah sistem pengendalian internal. Apa sih definisi dari sistem akuntansi penggajian dan pengupahan itu? Nah, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan merupakan suatu rangkaian prosedur yang dirancang untuk menghitung, mencatat, dan membayar gaji serta upah karyawan. Sistem ini merupakan bagian dari sistem informasi akuntansi yang lebih luas, yang bertujuan untuk memproses transaksi keuangan terkait kompensasi karyawan secara efektif dan juga efisien pastinya. Selanjutnya adalah poin informasi apa sih yang diperlukan oleh manajemen. Nah, yang pertama, kita harus tahu jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Kemudian yang kedua adalah jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Yang ketiga adalah jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Dan yang terakhir adalah rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Selanjutnya, dokumen apa aja sih yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan? Nah, yang pertama ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen-dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang terkait dengan karyawan. Seperti misalnya surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, penurunan pangkat, pemberhentian sementara dari pekerjaan atau skorsing, kemudian pemindahan, dan lain sebagainya. Tembusan dokumen-dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kepentingan pembuatan daftar gaji dan upah. Yang selanjutnya ada kartu jam hadir. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Nah, catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu. Kemudian yang ketiga ada kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang digunakan oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tersebut. Dokumen ini diisi oleh penyedia pabrik, diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir sebelum digunakan untuk distribusi biaya upah langsung kepada setiap jenis produk atau pesanannya. Catatan waktu kerja ini hanya diperlukan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Dalam perusahaan ini diperlukan informasi biaya tenaga kerja langsung pabrik untuk setiap pesanan yang akan diproduksi. Semua biaya tenaga kerja langsung dalam perusahaan ini dibebankan langsung kepada produk yang sama. Yang keempat, ada daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikurangi potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya. Yang kelima ada rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, rekap daftar upah dibuat untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. Distribusi biaya tenaga kerja ini dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya dengan dasar rekap daftar gaji dan upah. Yang keenam, surat pernyataan gaji dan upah. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan beserta berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan. Yang ketujuh ada amplop gaji dan upah.
Nah, uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. Di halaman muka amplop gaji dan upah setiap karyawan ini berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi karyawan, dan juga jumlah gaji bersih yang diterima oleh karyawan dalam bulan tertentu. Yang terakhir ada bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuatan daftar gaji. Lanjut ke poin selanjutnya, ada catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan gaji dan upah adalah yang pertama adalah jurnal umum. Dalam mencatat gaji dan upah, jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen di dalam perusahaan. Yang kedua ada kartu harga pokok produk. Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Yang ketiga ada kartu biaya. Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen dalam perusahaan. Sumber informasi untuk pencatatan dalam kartu biaya ini yaitu bukti memorial. Kartu biaya dapat menggunakan formulir akun dengan debit lebar atau white debit ledger. Yang terakhir ada kartu penghasilan karyawan. Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Informasi dalam kartu penghasilan ini dipakai sebagai dasar penghitungan PPh pasal 21 yang menjadi beban setiap karyawan. Selain itu juga kartu penghasilan karyawan ini digunakan juga sebagai tanda terima gaji dan upah karyawan dengan ditandatanganinya kartu tersebut oleh karyawan yang bersangkutan. Dengan tanda tangan pada kartu ini, setiap karyawan hanya mengetahui gaji dan upahnya sendiri, sehingga rahasia penghasilan karyawan tertentu tidak diketahui oleh yang lainnya. Kemudian ada fungsi yang terkait. 1. Fungsi kepegawaian. Fungsi kepegawaian ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan. Yang kedua ada fungsi pencatat waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Sistem pengendalian internal yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Yang ketiga ada fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Daftar gaji dan upah diserahkan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah kepada fungsi akuntansi untuk pembuatan bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji dan upah kepada karyawan. Yang keempat ada fungsi akuntansi. Dalam sistem akuntansi, penggajian dan pengupahan, fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Misalnya, utang gaji dan upah karyawan, utang pajak, utang dana pensiun. Yang terakhir ada fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah, menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap karyawan untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak. Selanjutnya ada jaringan prosedur sistem penggajian. Yang pertama ada prosedur pencatatan waktu hadir. Prosedur ini bertujuan untuk mencatat kehadiran karyawan. Yang kedua ada prosedur pembuatan daftar gaji. Setelah data kehadiran dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah membuat daftar gaji bagi setiap karyawan. Yang ketiga ada prosedur distribusi biaya gaji. Nah, distribusi biaya gaji dilakukan untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja ke departemen yang menikmati manfaat dari tenaga kerja tersebut. Yang keempat ada prosedur pembuatan bukti kas keluar. Setelah daftar gaji disusun, langkah berikutnya adalah membuat bukti kas keluar yang menunjukkan jumlah uang yang akan dibayarkan kepada karyawan.
Selanjutnya yang terakhir adalah prosedur pembayaran gaji. Proses akhir dalam sistem penggajian adalah pembayaran gaji kepada karyawan. Dengan cara fungsi akuntansi membuat perintah untuk pembayaran dan fungsi keuangan bertanggung jawab untuk mencarikan dana tersebut. Selanjutnya adalah jaringan prosedur sistem pengupahan. Yang pertama ada prosedur pencatatan waktu hadir. Prosedur ini bertugas untuk mencatat kehadiran karyawan yang menjadi dasar penghitungan dari upahnya. Yang kedua ada prosedur pencatatan waktu kerja. Pencatatan waktu kerja diperlukan untuk menghitung jumlah jam kerja karyawan terutama di sektor produksi untuk menentukan besaran upah yang akan dibayarkan. Yang ketiga ada prosedur pembuatan daftar upah. Setelah data kehadiran dan waktu kerja dikumpulkan, langkah seterusnya membuat daftar upah. Prosedur ini melibatkan pengolahan informasi dari berbagai dokumen terkait, termasuk keputusan pengangkatan dan data dari bulan sebelumnya. Yang keempat ada prosedur distribusi biaya upah. Dalam prosedur ini, biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen yang menggunakan jasa karyawan tersebut. Yang kelima, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Bukti kas keluar dibuat sebagai perintah untuk mengeluarkan dana yang diperlukan untuk pembayaran upah kepada karyawan. Yang terakhir ada prosedur pembayaran upah. Proses akhir dalam sistem pengupahan adalah pembayaran upah kepada karyawan. Sama seperti tadi, fungsi akuntansi membuat perintah pembayaran, sedangkan fungsi keuangan bertanggung jawab untuk mencarikan dana upah dari karyawan tersebut. Pentingnya sistem. Nah, implementasi sistem akuntansi, penggajian, dan pengupahan yang baik sangat penting bagi perusahaan karena dapat meningkatkan efisiensi operasional, kemudian mengurangi resiko kesalahan dalam penghitungan pembayaran, dan menjamin kepuasan karyawan melalui transparansi dan keadilan dalam penggajian. Poin selanjutnya adalah unsur pengendalian internal. Yang pertama, organisasi. Ada yaitu fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi pembayaran gaji dan upah. Kemudian yaitu fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Yang kedua ada sistem otorisasi, yaitu setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. Kemudian selanjutnya, setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. Yang selanjutnya, setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan, karyawan harus didasarkan surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. Selanjutnya, perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. Kemudian, daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Dan yang terakhir, bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Yang selanjutnya ada unsur pengendalian internal yaitu perubahan pencatatan. 1. Perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah karyawan. Yang kedua, tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi. Selanjutnya ada praktek yang sehat. 1. Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Yang ketiga, pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan ketelitiannya perhitungannya oleh fungsi akuntansi keuangan sebelum dilakukan pembayaran. Yang keempat, penghitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Dan yang terakhir adalah catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Selanjutnya yaitu ada bagan alir dokumen sistem penggajian. Berikut ini merupakan sistem penggajian yang merupakan sistem pembayaran atau jasa yang diserahkan oleh karyawan yang bekerja sebagai manajer atau kepala karyawan yang gajinya dibayarkan bulanan.
tidak tergantung dari jumlah jam atau hari kerja atau jumlah produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, dalam sistem penggajian ini tidak diperlukan pencatatan waktu kerja karena biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak perlu dibebankan langsung kepada produk. Dalam penggajian berikut ini, tanda terima gaji oleh karyawan dibuktikan dengan penandatanganan oleh karyawan atas kartu penghasilan karyawan, sehingga setiap karyawan dapat melihat gajinya masing-masing, dan informasi gaji merupakan informasi yang pribadi serta bersifat rahasia bagi karyawan yang lainnya. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat biaya gaji dibuat dalam 4 tahap berikut ini. Tahap pertama, berdasarkan dokumen bukti kas keluar lembar ke-1, dicatat oleh bagian utang kewajiban gaji ke dalam register bukti kas keluar sebagai berikut. Gaji dan upah pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Dalam jurnal tersebut digunakan akun gaji dan upah sebagai clearing account. Pada tahap kedua, berdasarkan bukti memorial bagian jurnal mencatat distribusi biaya gaji ke dalam jurnal umum sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran pada gaji dan upah. Selanjutnya, karena gaji karyawan di pabrik tidak berhubungan langsung dengan pesanan tertentu, maka biaya gaji diperlukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Sehingga, biaya gaji karyawan pabrik dibebankan ke dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Gaji karyawan fungsi-fungsi non-produksi dibebankan ke dalam akun beban administrasi dan umum dan akun beban pemasaran. Selanjutnya yaitu tahap ketiga. Berdasarkan dokumen bukti kas keluar yang telah dicap lunas oleh fungsi keuangan, bagian jurnal mencatat pembayaran gaji ke dalam register cek sebagai berikut, yaitu bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Selanjutnya tahap keempat. Berdasarkan bukti memorial yang dilampiri dengan rekap daftar gaji, bagian kartu biaya mencatat biaya tenaga kerja ke dalam buku pembantu atau kartu biaya. Kartu biaya ini berisi akun pembantu yang merinci akun-akun kontrol, biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Selanjutnya yaitu bagan alir dokumen sistem pengupahan. Berikut ini diuraikan sistem pengupahan yang merupakan sistem pembayaran atau jasa yang diserahkan oleh karyawan yang bekerja sebagai karyawan pelaksana atau kepala karyawan yang jasanya dibayar menurut jumlah jam atau hari kerja atau jumlah produk yang dihasilkan. Karena karyawan yang upahnya didasarkan kepada jam atau hari kerja di pabrik, ada yang merupakan tenaga kerja langsung dalam hubungannya dengan produk yang dihasilkan. Maka, dalam sistem pengupahan ini diperlukan pencatatan waktu kerja untuk membebankan upah tenaga kerja langsung kepada produk. Bahkan alir dokumen sistem pengupahan dapat dilihat sebagai berikut. Jurnal untuk mencatat biaya upah dibuat dalam 4 tahap berikut ini, yaitu tahap pertama, berdasarkan dokumen bukti kas keluar lembar ke-1, dicatat oleh bagian utang kewajiban upah ke dalam register bukti kas keluar sebagai berikut. Gaji dan upah pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Dalam jurnal tersebut digunakan akun gaji dan upah sebagai clearing account. Yaitu yang selanjutnya tahap kedua, berdasarkan bukti memorial bagian jurnal mencatat distribusi biaya gaji ke dalam jurnal umum sebagai berikut. Barang dalam proses biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada gaji dan upah. Karena upah karyawan di pabrik dibagi menjadi 2, tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung, maka biaya upah tenaga kerja langsung dibebankan ke dalam akun barang dalam proses biaya tenaga kerja. Sedangkan biaya upah tenaga kerja tidak langsung
diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik dan dibebankan ke dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Gaji karyawan fungsi-fungsi non-produksi dibebankan ke dalam akun beban administrasi dan umum serta akun beban pemasaran. Yang selanjutnya yaitu tahap ketiga. Berdasarkan dokumentasi bukti kas keluar yang telah dicap lunas oleh fungsi keuangan, bagian jurnal mencatat pembayaran upah karyawan ke dalam register cek sebagai berikut. Bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Selanjutnya yaitu tahap keempat. Berdasarkan bukti memorial yang dilampiri dengan rekap daftar upah, bagian kartu biaya mencatat biaya tenaga kerja di dalam dua buku pembantu, yaitu kartu harga pokok produk dan kartu biaya. Kartu harga pokok produk digunakan untuk mencatat rincian biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk memproduksi pesanan. Kartu harga pokok produk merupakan akun pembantu untuk akun barang dalam proses biaya tenaga kerja. Kartu biaya ini berisi akun pembantu yang merinci akun-akun kontrol seperti contohnya biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Upah tenaga kerja tidak langsung, upah karyawan, fungsi administrasi dan umum atau fungsi akuntansi, fungsi personalia dan umum, fungsi hubungan masyarakat, dan upah karyawan, fungsi pemasaran dicatat ke dalam kartu biaya. Selanjutnya yaitu contoh studi kasus pada sistem akuntansi penggajian di PT Mandiri Jaya 9. Implementasi sistem informasi akuntansi penggajian pada PT Mandiri Jaya 9 telah diterapkan dengan sangat baik dan transparan sesuai dengan hipotesis pada saat ini. Manajemen menentukan besar gaji pokok karyawan sesuai dengan jabatannya masing-masing. Namun, penerapan atau penggajian di PT Mandiri Jaya 9 masih terdapat kekurangan, di antaranya adalah belum adanya tambahan uang makan, karena mengingat uang makan tersebut tidak termasuk ke dalam gaji pokok, dan dulu sempat diadakan catering untuk makan siang para karyawan. Namun, sekarang ditiadakan akan tetapi tidak digantikan dengan uang makan. Selanjutnya, ada fungsi terkait gaji dan upah pada PT Mandiri Jaya 9. Yang pertama ada fungsi kepegawaian. Di PT Mandiri Jaya 9, kapasitas ini sudah berjalan dengan efektif. Akan tetapi, sebenarnya masih membutuhkan peningkatan keterampilan sumber daya manusia yang bertanggung jawab untuk mengawasi sistem informasi akuntansi, penggajian, dan pengupahan. Yang kedua, ada fungsi pencatatan waktu. PT Mandiri Jaya 9 telah menggunakan metode absensi berupa fingerprint, yaitu dengan cara menempelkan jari atau sidik jari sebagai tanda kehadiran karyawan. Dengan adanya fingerprint ini, maka pencatatan waktu datang dan pulang karyawan dapat lebih akurat. Dan juga untuk menghindari adanya kecurangan pegawai seperti penitipan absensi kehadiran, di mana karyawan tersebut sebenarnya tidak hadir, akan tetapi menitipkan absensi kepada karyawan yang lain. Kecurangan-kecurangan seperti ini dapat dihindari dengan adanya fingerprint tersebut. Yang ketiga ada fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. Fungsi ini sudah berjalan cukup efektif karena bagian manajemen telah membuat rekap daftar gaji yang akan mempermudah bagian keuangan untuk melakukan pembayaran gaji karyawan. Yang terakhir ada fungsi keuangan. Fungsi ini sudah berjalan dengan baik, yaitu perusahaan membayarkan gaji karyawan dengan cara transfer bank, kemudian menerbitkan slip gaji yang akan dikirim melalui email setiap karyawan. Selanjutnya ada dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penggajian pada PT Mandiri Jaya 9. Yang pertama, ada daftar hadir karyawan. Daftar hadir karyawan didapatkan dari hasil penarikan data selama periode 1 bulan. Pada sistem fingerprint, hasil penarikan data ini dinilai lebih akurat. Yang kedua, ada daftar gaji karyawan, berguna untuk pencatatan gaji pokok setiap karyawan dan juga tambahan tunjangan maupun pengurangan beban karyawan. Yang ketiga, ada slip gaji.
diciptakan oleh bagian akuntansi yang berisikan rincian gaji para pekerja. Slip gaji dibuat jelas supaya karyawan dapat mengetahui rincian gaji pokok, tunjangan, dan pemotongan beban tiap bulannya. Yang terakhir yaitu bukti transfer. Digunakan sebagai bukti bahwa kompensasi telah ditransfer ke rekening para pekerja sesuai dengan slip gaji yang sudah dibuat bagian akuntansi. Yang selanjutnya yaitu unsur pengendalian intern dalam sistem informasi akuntansi penggajian pada PT Mandiri Jaya 9. Yang pertama ada struktur organisasi. Struktur organisasi penggajian di PT Mandiri Jaya 9 terdiri dari bagian akuntansi yang bertanggung jawab pada pembentukan rekapan dari daftar hadir para pekerja, membuat daftar gaji pekerja, membuat slip gaji, serta bagian keuangan yang bertanggung jawab atau direktur akan membayar gaji para pekerja melalui cara transfer ke rekening masing-masing pekerja melalui electronic banking, lalu slip gaji akan dikirimkan melalui email ke masing-masing karyawan. Efektivitas pengendalian intern SIA pada penggajian PT Mandiri Jaya 9 telah cukup baik serta sinkron dengan teori yang telah ada. Yang kedua, yaitu sistem otorisasi dan pencatatan. Sistem pencatatan penggajian di PT Mandiri Jaya 9 yaitu pencatatan besarnya gaji utama oleh manajemen lalu dilaporkan ke bagian keuangan. Penggunaan praktek yang tepat serta sudah sesuai dengan teori terbukti dengan adanya pengecekan ulang perhitungan gaji pada bagian keuangan sebelum dibayarkan langsung ke para pekerja. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang efektif adalah krusial bagi perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia dan memastikan kepuasan karyawan melalui pembayaran yang tepat dan adil. Sekian yang dapat kami sampaikan. Ada salah kurangnya dalam penyampaian kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.